wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan lagi ya proyek kita, yaitu proyek notifikasi siswa. Kali ini saya akan setup untuk yang pertama, yaitu bagaimana mengintegrasikan Bootstrap 5.0 sama proyek kita, yaitu dalam bentuk HTML ya. Oke, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk langsung ngejam gitu, jam. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini, gitu ya. Kok bisa bagus? Nah, yang bagus bukan buat saya sih, karena ini saya cuma nyomot aja dari satu template yang dibuat sama uh, Bootstrap 5.0 gitu ya. Nanti kita cari lihat bagaimana caranya membuat ini dengan cepat. Oke? Nah, saya pengen jelasin dulu konsepnya. Jadi konsepnya Bootstrap ini saya nerapin seperti ini. Jadi kita akan bikin aplikasi HTML, kita ke index gitu ya. Kemudian eh, nanti dia akan mengambil style dari Bootstrap melalui CDN. Jadi CDN tuh apa jadinya? Case Delivery Network ininya. Itu sebuah server yang nyimpen CSS style ini. Jadi tugas kita cuma manggil aja di aplikasi kita. Oh ya, syaratnya waktu kita coding ini harus terhubung dengan internet ya. Jadi kalau nggak terhubung dengan internet, aplikasi sih tampilannya berantakan seperti itu. Oke, jadi ada gitu ya. Jadi kita akan ngambil CSS yang ada di CSS style yang ada di CDN. Oke. Nah dari situ, nah ini apa sih manfaatnya? Jadi gini, seperti biasa saya pengen nge-share sama teman-teman. eh, Apa sih benefitnya kita pakai framework CSS seperti ini? Pertama, terus terang saya bukan front end gitu ya. Bukan front end juga, tapi saya full stack. Artinya kalau saya butuh saya ngedesain. Tapi intinya adalah saya nggak perlu pusing dengan tampilan-tampilan yang tadi gitu ya, supaya tampilan hurufnya bagus dan seperti itu, menunya bagus dan seterusnya. Tapi saya pengen punya tampilan profesional gitu. Nah menurut saya Bootstrap itu, ya, teman-teman bisa nilai ya, kalau udah tampil seperti ini kelihatannya udah lebih cenderung profesional lah dibandingkan HTML warna-warni atau pakai standar lah yang bentuknya seperti itu. Karena ini sudah disiapin gitu ya, gitu. Terus yang kedua, saya nggak perlu pusing sama style-stylean tuh. Mau button tinggal klik tipe button selesai. Itu kalau teman-teman nanti belajar Bootstrap gitu ya. Terus ya jelas CSS-nya. Mungkin ada beberapa yang perlu saya perlukan, tapi saya nggak perlu detail seperti itu. Yang ketiga, saya jadi tinggal fokus ke aplikasinya. Oh ya, ini mau bikin login, ya udah bikin tampilan login aja gitu. Saya nggak perlu pusing sampai ini tampilan CSS-nya gimana ya? Oh, tombolnya gimana ya? Ah, itu buat saya karena saya lebih cenderung ke arah fungsional, jadi buat saya nggak terlalu penting tuh yang bukan tidak penting, itu penting, cuman saya tidak fokus ke sana. Saya akan lebih fokus ke aplikasi, ke fungsinya, seperti itu. Nah, caranya saya ngambil aja, comot aja standar Bootstrap yang sudah standar CSS framework yang bisa saya pakai. Dan saya pilihnya Bootstrap. Kenapa? Karena saya suka aja tampilan desainnya sederhana, simple, dan langsung bisa diaplikasiin. Yang terakhir, ya ini, tinggal pakai. Maksudnya gimana tinggal pakai? Ya artinya saya nggak usah musingin gimana nanti bentuk dan seterusnya, sudah ada orang yang mikirin gitu ya. Saya tinggal pakai aja, jepret, seperti itu. Oke? Oke, sekarang kita langsung coding. Nah, coding ini saya minta teman-teman untuk kita lihat sedikit ya. Oke. Nah, ini ada linknya, ada di V5 getbootstrap.com. Ini link untuk dapetin bootstrapnya. Jadi bootstrapnya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi saya udah bukain dulu sini gitu. Nah, terus ini saya lihat bahwa apa sih? Nah, ini tuh ada get started, ada download gitu ya kalau kita mau itu. Nah, ini saya juga ada installation-nya seperti ini. Nah, saya akan fokusnya di sini. Ini maksud saya. Saya akan bikin sebuah CSS gitu ya. Hmm, apa? Tuh CSS. Saya akan ngambil bikin file tapi ngambilnya CDN. Nah, ini CDN itu ada CSS-nya only, ada sama JavaScript-nya. Tapi kalau saya butuh CSS, saya tinggal copy ini aja, saya ngedit di tampilan index file saya. Tapi saya nggak ke situ lagi, saya akan lebih maju lagi ke sesuatu yang lebih simple lagi. Apa itu? Lihat contoh gitu. Nah, apa sih contohnya nih? Saya mau ngasih share itu dengan contoh. Contohnya di mana ya? Bukan di sini. Saya akan lihat contoh.
Oke, saya mungkin masuk ke get started kali ya. Nah, ini dia. Terus saya cari contoh. Ada contohnya. Example-nya di mana ya? Sebentar, saya cari dulu ya. Oh, nggak ada. Saya balikin lagi. Oke. Nah, ini ada example. Nah, ini kita bisa lihat example ya. Nah, example ini saya sukanya di sini. Jadi, kita tuh udah ada beberapa contoh gitu ya, tampilan yang kita pengen buat gitu. Nah, salah satu yang saya tertarik, saya bisa bikin produk sih, tapi saya tertarik pakai yang ini nih. Nah ini, gitu ya. Ini, nah ini saya nggak usah pusing gitu, saya tinggal klik kanan gitu, view page source-nya gitu. Ini langsung saya copy aja gitu. Terus saya paste kemana? Saya paste ke file saya. Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin masih ada error ya nanti ya. Nanti kita coba hapus satu-satu. Tapi intinya, saya cukup copy gini aja. Ini juga masih ada error ya. Ini nggak perlu-perlu ya dihapusin nanti yang ini nih. Icon dihapusin. Ini CSS link style-nya, ada style-nya, ada version 5. Nah, ini nggak perlu. Nah, saya ganti ya. Ini saya ganti dengan manajemen manajemen notifikasi siswa. Oke, nah dari sini udah. Ini ada CSS. Nah ini kan saya perlu baca ya, tapi saya kan nggak saya perlu baca, tapi ini kan nggak tersedia. Ini saya akan hapus gitu ya, gitu. Tapi di file aslinya ini akan saya baca nih. Itu kan ada di sini ya, ada di CSS style. Nah covernya, ini saya copy aja nih. Saya copy, terus saya masukkan ke sini di dalam style, gitu ya. Jadi jangan susah ya. Oke. Nah habis itu jangan lupa disimpan. Ini jadi index HTML. Oke. Gimana cara ngetesnya? Kita akan ngetes ya. Jadi ini ada index. Nah, saya refresh gini. Nah, langsung kayak gini. Ini biasanya masih salah-salah nih. CSS dan lain-lainnya gitu ya. Ini salah. Bentuknya kok kayak gini gitu ya. Harusnya kan bentuknya kayak tadi hitam ya. Nah, ini harus kita lihat lagi. Saya ganti dulu. Saya hapus saja dulu. Oke, saya hapus. Notifikasinya udah. Nah, ini saya ganti coba bootstrap-nya ya. Bootstrap-nya saya ganti dengan CSS yang kayak tadi, yang kita butuhkan. Kita back. Nah, ini CDN kan ya. Ini bootstrap CDN-nya saya ambil dari sini aja. Saya copy sini, saya edit sini, taruh di sini. Ada dua ya, CSS sama ininya. Kemudian saya refresh. Nah, selesai kan? Nah, sekarang tugas kita adalah mengedit. Nah, edit misalnya ini contoh, ini kan sudah saya ganti ya. Sekarang saya mengedit ke kontennya. Sorry ya teman-teman, saya ngajarin mungkin yang nggak bener, tapi intinya saya pengen ngajar teman-teman tuh kerjanya cepet gitu. Artinya nggak usah repot. Kalau kita memang fokus di proses atau di front end yang programming gitu ya, yang bukan yang UI user interface gitu ya, yang programming front end gitu ya, kita bisa fokus di sini. Misalkan kayak saya ubah kayak gini aja, misalkan oh ini manajemen notifikasi siswa gitu ya. Terus ada beranda, ada fitur, ada kontak. Oke, terus udah kan ya, nih kalau sorry. Nah, ini udah, nih saya kan udah ya. Nah, ini udah berubah kan, beranda fitur. Ini saya ganti misalkan. Ini saya ganti dengan bangun komunikasi dengan siswa dengan mudah. Oke, caranya adalah misalkan kirimkan notifikasi ke siswa di kelas secara cepat melalui email. Nah, ini saya ganti dengan login ya, karena kan berikutnya nanti kita mau integrasi login. Oke, nah ini kita lihat, ya sudah. Nah ini saya ganti sedikit paling bawah, jadi saya ganti misalkan, saya ganti sini ya.
Misalkan saya kasih ke Bisa Coding, copy tahun ya, 2020. Oke. Nah, ini udah gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa belajar, barusan saya integrasi bagaimana CDN. Jadi caranya, tadi teman-teman, pertama saya ajak teman-teman ngambil dulu di sampel gitu ya. Nah, ini masuk ke sampel sini, terus di copy bootstrap-nya untuk gantiin ini, lihat source-nya gitu ya, nanti dicek lagi teman-teman ya. Lihat ceknya, terus di copy ke text editornya, kemudian ada yang butuh kita ambil stylenya, kita masukin lagi ke sini, terakhir kita edit-edit tampilannya sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Itu aja teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita sambung lagi ke video berikutnya, bagaimana mengintegrasikan ini dengan Google Sign In. Keren kan? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.